Alhamdulillah, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas pada siang hari ini. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana kita mengharapkan syafaatnya dan akhirat, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang yang disinari oleh iman dan Islam. Dan beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang. Yang terhormat Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, kami dari kelompok 1 Ismi Musa Alam Syah, Ismi Imam Saukani, Ismi Naimah Hewa, yang insyaAllah akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Baiklah, sebelum masuk ke situ, kami akan membahas tentang apa sih konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Definisi filsafat? Mungkin definisi filsafat mungkin kami jelaskan ya. Filsafat diambil dari kata philo dan sophia. Ini dari kata bahasa apa ya? Yunani ya. Philo yang artinya mencintai mencintai. Dan sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya gimana? Bisa ditambahkan lagi penjelasannya? Kurang lebih seperti itu. Ya, Gabungan dari philo dan sophia. Sophia ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bermakna segala prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang fundamental yang dituangkan dalam sekumpulan upaya tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek citra didik. Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis maupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dasarnya itu Quran dan hadis. Dan fungsi manusia di bumi tidak hanya menjadi seorang hamba, tapi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, beberapa ruang lingkup filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keempat, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang terakhir, Yang terakhir yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Baiklah, adapun fungsi filsafat pendidikan Islam. Adapun fungsi yaitu filsafat Islam juga bertugas melakukan kritik tentang metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam ya. Itu serta sekaligus memberikan pengarahan mendasar tentang bagaimana metode tersebut harus didaya gunakan
digunakan atau diciptakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu metode, pengembangan filsafat pendidikan Islam biasanya memerlukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Yang kedua, metode pembahasan. Yang Ketiga, metode pencarian bahan, dan keempat, pendekatan. setelah kami memaparkan beberapa deskripsi dari konsep pendidikan Islam, muncullah pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, di sini mungkin kami akan merangkum Ya. pertanyaan dan juga jawabannya. Baiklah, pertanyaan yang pertama, filsafat tadi yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dan ini sambung-sambungan untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau mungkin belum paham bisa videonya bisa diulang lagi. atau balikan ya. Nah, mungkin kami lanjut berikutnya. yaitu pertanyaan yang kedua. Mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam? Bagaimana sih Pak? Bagaimana? Upaya untuk mengembangkan dan pengadaan pembaruan pendidikan agama Islam. Karena dengan cara seperti itu, pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama. Oke, soal yang ketiga. Mengapa filsafat menjadi sangat penting sebagai ilmu pengetahuan? Agar membantu seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Paham Kak? Paham ya Kak ya? Yang keempat, dilanjut. Apakah filsafat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Iya, tentu. Karena filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengenalkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidup. Adapun yang kelima, mengapa filsafat penting untuk pengembangan ilmu? Yang kelima, silakan jawab. Karena ilmu, filsafat sangat penting. Peranannya terhadap penalaran manusia untuk membangun ilmu. Sebab filsafat, ilmu akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, sejauh, dan seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu. Ya, berikutnya, apakah filsafat bertentangan dengan agama? Bagaimana Imam? Filsafat dengan agama tidak bertentangan karena filsafat bisa mengetahui cinta tentang kebijaksanaan pengetahuan, sedangkan agama bisa mengetahui cinta tentang ketunggalan Tuhan. Ya. Tentunya Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah filsafat bertentangan dengan syariat Islam? sama sekali tidak ya teman-teman ya. Karena filsafat sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Rushdie dalam kitabnya mengatakan bahwa mempelajari filsafat itu dihukumi dengan wajib. Ya. Yang selanjutnya, Apa sih fungsi filsafat itu? Filsafat Pendidikan Islam Islam gitu ya. fungsinya. Nah, Jadi fungsi filsafat pendidikan Islam sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam tersebut. pertanyaan berikutnya ya. Apakah ilmu filsafat bisa digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Islam? Apakah?
Begini, selagi filsafat itu dijadikan sebagai sebuah metodologi dalam mengkaji Islam, maka ia bisa menduduki peranan yang penting dalam mengkaji, mengeluarkan hikmah dari setiap ajaran agama Islam. Jadi boleh-boleh aja lah ya. Ya, pokoknya selagi filsafat itu dijadikan sebagai sebuah metode, dalam mengkaji Islam, boleh aja Kak ya. Baiklah. Oke, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10, apakah peran ilmu filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bagi manusia, filsafat, saya ulangi tadi, apakah peran ilmu filsafat Ya. dalam kehidupan sehari-hari? Bagi manusia, filsafat berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Maksud kata pembebasan adalah untuk membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala hal, sehingga manusia itu bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan atas seluruh kenyataan. Berarti berpikir secara universal itu Ya. tadi ya memang yang udah kita jelasin, Ya, tadi. luas, pemikirannya luas. Dan filsafat ini juga nggak jauh dari hakikatnya Allah juga ya kan? Ya, Yang betul. menciptakan langit sama bumi. Siapapun Anda, ya pelajari ilmu filsafat bukan Islam. Tidak membeda-bedakan ilmu dengan karena semua ilmu berasal dari Allah. Allah. Baiklah. Oke, Mungkin Sampai inilah di diskusi sinilah kami kan. hasil diskusi kami pada siang hari ini. Apabila Jika ada Kesalahan kesalahan dalam tugas kalimat Penyampaian. yang sempurna. bisa dimaafkan kita ya. kami minta maaf, dan apabila ada Kebenaran Kebenaran mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengundurkan diri. mengakhiri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.